Jauh di sudut timur Nusantara, ada dua kerajaan pulau kecil yang namanya mungkin terdengar asing bagi sebagian dari kita. Ternate dan Tidore. Siapa sangka, dua titik kecil di peta ini pernah menjadi pusat panggung politik dan ekonomi dunia. Mereka adalah epicentrum dari sebuah perebutan global yang dahsyat. Mengapa? Jawabannya ada pada satu komoditas mungil yang sangat berharga. Cengkeh. Bayangkan, pada masa itu, Ternate dan Tidore adalah satu-satunya penghasil cengkeh di seluruh planet bumi. Di Eropa, harga cengkeh melambung tinggi, bahkan melebihi harga emas. Aroma khasnya yang hangat dan rasanya yang kuat menjadikannya simbol kemewahan. Bahan pengawet, sekaligus obat-obatan yang paling dicari. Siapapun yang menguasai cengkeh, dialah yang mengendalikan jalur perdagangan terkaya di dunia. Inilah yang memicu apa yang kita kenal sebagai Perang Rempah. Selama berabad-abad, Kepulauan Maluku, khususnya Ternate dan Tidore, menjadi medan pertempuran bagi kekuatan-kekuatan kolonial Eropa. Bangsa Portugis datang pertama kali, disusul oleh Spanyol, dan kemudian Belanda. Mereka datang dengan kapal-kapal perang canggih, meriam, dan ambisi untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan ini. Mereka mendirikan benteng, memaksa perjanjian dagang, dan mencoba menancapkan kuku kekuasaan mereka di tanah yang kaya ini. Namun, jika kita berpikir bahwa para Sultan Ternate dan Tidore hanya menjadi korban pasif dalam drama kolonial ini, kita salah besar. Sejarah mencatat mereka sebagai para pemain diplomasi yang luar biasa cerdas dan lihai. Mereka tidak hanya duduk diam meratapi nasib. Sebaliknya, mereka melihat kedatangan bangsa-bangsa Eropa ini sebagai sebuah peluang strategis. Para sultan ini, dengan visi geopolitik yang tajam, dengan piawai memainkan politik adu domba. Mereka memanfaatkan persaingan sengit antara Portugis, Spanyol, dan Belanda untuk keuntungan mereka sendiri. Misalnya, ketika Portugis terlalu menekan, Sultan akan menjalin aliansi dengan Spanyol. Ketika Spanyol mulai serakah, mereka akan membuka pintu bagi Belanda. Ini bukan sekadar taktik bertahan hidup, ini adalah sebuah masterclass dalam diplomasi internasional. Mereka mengubah posisi mereka dari sekadar produsen rempah menjadi penentu keseimbangan kekuatan di kawasan. Salah satu tokoh paling legendaris dalam kisah ini adalah Sultan Ba'bullah dari Ternate. Ia dijuluki sebagai penguasa 72 pulau. Sultan Ba'bullah bukan hanya seorang pemimpin yang dihormati rakyatnya, tetapi juga seorang ahli strategi militer dan diplomat ulung. Ia menyaksikan sendiri bagaimana keserakahan dan kekejaman Portugis telah menyakiti rakyatnya. Puncaknya adalah pembunuhan ayahnya, Sultan Hairun, secara licik oleh pihak Portugis. Peristiwa tragis itu tidak mematahkan semangatnya, justru menyulut api perlawanan yang tak terpadamkan. Sultan Ba'bullah berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan di Maluku, bahkan hingga ke Filipina bagian selatan, dalam sebuah aliansi besar untuk melawan Portugis. Selama bertahun-tahun, ia memimpin perang gerilya yang melelahkan, mengepung benteng Portugis di Ternate, dan memutus jalur suplai mereka. Puncaknya terjadi pada tahun ke-1575. Setelah pengepungan selama 5 tahun, Sultan Ba'bullah berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Ini adalah kemenangan monumental. Sebuah kerajaan kecil di ujung dunia berhasil mengalahkan salah satu kekuatan maritim terbesar Eropa pada masanya. Kemenangan ini membuktikan bahwa kecerdasan, strategi, dan persatuan dapat mengalahkan kekuatan senjata sekalipun. Sultan Ba'bullah menunjukkan kepada dunia bahwa kedaulatan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, bukan diberikan. Kisah Ternate dan Tidore ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Para Sultan Maluku mengajarkan kita tentang pentingnya mengelola sumber daya alam yang merupakan sebuah amanah dengan cerdas. Mereka tidak hanya menjual cengkeh begitu saja. Mereka menggunakannya sebagai alat tawar politik, sebagai modal untuk membangun kekuatan, dan sebagai cara untuk menjaga kedaulatan mereka. Mereka juga mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki visi geopolitik yang luas. Di saat banyak kerajaan lain mungkin hanya fokus pada urusan internal, para Sultan Ternate dan Tidore sudah berpikir dalam skala global. Mereka memahami dinamika politik di Eropa, mengetahui siapa bersaing dengan siapa, dan menggunakan pengetahuan itu untuk melindungi kepentingan rakyat mereka.
Sejarah kerajaan Islam di Nusantara sesungguhnya adalah sebuah permadani yang ditenun dari benang-benang iman, kecerdasan, kearifan lokal, dan visi global. Fakta-fakta unik dari Ternate dan Tidore ini menghancurkan mitos bahwa leluhur kita adalah bangsa yang pasif, terisolasi, atau tertinggal. Justru sebaliknya, mereka adalah para inovator ekonomi yang mampu mengelola komoditas paling berharga di dunia. Mereka adalah ahli strategi budaya yang mampu berinteraksi dengan berbagai bangsa tanpa kehilangan jati diri. Mereka adalah para pemimpin yang adil, yang berjuang demi kesejahteraan rakyatnya. Dan yang terpenting, mereka adalah para diplomat ulung yang mampu berdiri sejajar, bernegosiasi, dan bahkan mengalahkan peradaban-peradaban besar dunia lainnya. Kisah Ternate dan Tidore adalah bukti nyata kehebatan maritim dan diplomasi Nusantara. Sebuah pengingat bahwa di masa lalu, kita pernah menjadi pusat dunia, bukan karena kebetulan, tetapi karena kecerdasan, keberanian, dan visi para pemimpin kita. Sejarah ini adalah warisan yang patut kita banggakan dan pelajari untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan lainnya dari sejarah kita. Sampai jumpa di video berikutnya.